Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, prima, dan kita syukuri juga nikmat iman Islam yang Allah masih berikan kepada kita semua. Dan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahyu, insya Allah tema kali ini kita akan mengangkat sesuatu yang sedang ramai, sedang viral, yaitu pidato ndasmu viral, jangan sakiti dengan ucapan jika belum bisa bahagiakan rakyat. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Bung Wahyu, gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat insya Allah Bang Rocky. Nah, Bang Baik. Rocky, ini kita akan membahas tentang pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Saya ambil dari salah satu berita ermol.co tanggal 17 Februari 2025 dengan judul Dasmu. Nah, ini ditulis oleh Ahmadi Toha. Jadi Indonesia telah memasuki babak baru dalam kepemimpinannya dan era Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menjanjikan ketegasan dan keberanian. Kini mulai menunjukkan warnanya, bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam pilihan diksi yang diucapkan di hadapan publik. Sabtu 15 Februari 2025, di Sentul Convention Center, Prabowo dengan tenang tapi jelas terdengar mengucapkan kata ndasmu hingga 3 kali dalam orasinya. Nah, kata ini bagi orang Jawa, terutama Mataram, merupakan ungkapan yang sangat kasar, jauh dari sekedar kepalamu dalam bahasa Indonesia. Dan lebih dari itu, kata ini mencerminkan ekspresi ketidaksabaran, kemarahan, atau penghinaan. Dan ini bukan pertama kalinya. Dalam berbagai kesempatan juga Prabowo telah beberapa kali menggunakan kosakata ini, ndasmu, sebuah nada penuh penghinaan yang menyasar kondisi isi kepala seseorang. Dan ia juga pernah mengucapkannya pada 2019 saat mengomentari pertumbuhan ekonomi 5% di era Jokowi. Pernah di hadapan kader PAN dan pernah pula dalam debat Pilpres 2024. Kali ini sasaran umpatan halusnya para pengkritik yang meragukan program makan bergizi gratis dan mereka yang mengatakan bahwa ia masih dikendalikan Jokowi. Nah, banyak pihak yang menyatakan sebenarnya apakah pertanyaan ini pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan uh, berita ini, dengan kejadian ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita dengar pernyataan tadi sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia dengan pidatonya dan itu direkam oleh publik bahkan tersebar bahkan kali ini viral gitu. Yang ucapan saya yang pertama memang sangat disayangkan. Kemudian kita perlu prihatin. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang mestinya menjadi teladan, yang menjadi contoh, eh, memberikan pernyataan yang sebenarnya tidak layak dicontoh gitu posisinya. Jadi ini mungkin nasib negeri ini ya. Hampir semua publik masih ingat sebelumnya belum lama ini staf khususnya itu yang pernah juga menyatakan goblok ya kepada apa eh, tukang penjual es gitu. Nah, Iya, ya kalau nggak salah itu, itu pun sudah mundur ya, sudah mundur dari jabatannya. Eh, belum lama kemudian kenapa diikuti lagi dengan pernyataan yang seperti ini? Saya dulu pernah mengomentari bahwa seorang pejabat yang belum mampu untuk membahagiakan rakyatnya, janganlah menyakiti rakyatnya dengan ucapan. Jadi kalau belum bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan lewat kebijakan, lewat tindakan, lewat amal perbuatan, lewat keputusannya, rakyat belum bisa bahagia, maka jaga ucapan, jangan sampai rakyat merasa tersakiti atau bahkan lebih susah lagi menyedihkan gitu. Jadi kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Mending diam. Makanya ada istilah yang 1400 tahun lalu
dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwa kalau tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Kul khairon au liyasmut. Kan gitu posisinya. Jadi itu saya pikir udah diajari 14 abad lalu itu. Jadi apalagi disampaikan secara terbuka. Saya pikir itu satu keprihatinan yang besar buat kita, apalagi disampaikan oleh orang nomor satu di Republik. Begitu, Bung Wahyu. Baik, artinya memang ini sangat tidak layak ya Bang Rocky, apa ya, statement seperti ini disampaikan oleh seorang presiden. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah memang bertentangan dengan adab dan etika sebagai ya kita bangsa yang beradab? Kadang-kadang dibilang kita kan orang Timur, begitu Bang Rocky. Kira-kira Ya, ya. Hmm. eh, apa? Apakah memang apa ya sesuai dengan apa? Mungkin sesuai Pancasila atau dari falsafah bangsa? Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Saya pikir hampir pasti dipahami oleh publik bahwa pernyataan seperti itu tidak ada landasan etiknya. Hmm. Atas dasar apa menyampaikan itu? Kecuali memang ucapan itu disampaikan kepada seseorang yang sedang dimarahi dan memang punya kesalahan besar dan memang hanya Hmm. dengan kalimat itu yang mungkin dia bisa mengerti bahwa itu kekeliruan. Tapi tidak untuk semua orang. Hmm. Nah, mungkin kalau dia mengajari anaknya atau temannya yang sudah keterlaluan, Iya. kemudian dia tidak bisa mengambil diksi lagi, tidak bisa mengatur, mungkin masih masih bisa dimaafkan ya, atau mungkin bisa dipahami di ruang privat. Jadi kalau di ruang privat itu nanti yang terdampak kan hanya anaknya atau keluarganya saja yang merasakan efek dari ucapannya itu. Kalaulah sakit hati ya dia hanya orang itu. Tapi begitu disampaikan di ruang publik, maka semua eh, baik yang melakukan, yang tidak, bahkan mungkin yang apa posisinya itu tidak perlu mendengarkan itu, jadi terkena semua. Nah ini Hmm. memang tidak pantas disampaikan gitu. Dari segi etika orang ketimuran mungkin sudah bisa dipastikan tidak layak ya menyatakan. Apalagi begini Bung Wahyu, istilah Iya, dasmi itu Bang. istilah bahasa dimaknai sebagai kepalamu gitu. Iya. Ya itu posisi tubuh yang sangat dihormati, dihargai, dijunjung tinggi. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan kepala itu ditaruh di atas itu, Hmm. dihormati, dihargai, bahkan menjadi simbol puncak. Makanya kalau ada jabatan disebut kepala gitu ya. Jadi Iya. kepala kantor, kepala badan dan seterusnya lah itu. Itu menunjukkan dia sesuatu yang sangat penting dan sangat dihormati. Kemudian dijadikan bahan olok-olokan. Nah, bahkan sangat satir itu dikategorikan dasmu itu. Nah, ini menurut saya perlu juga dipelajari bahwa ini dari segi adab ketimuran saja tidak pantas. Tuh. Apalagi dari sisi adab sebagai eh, keagamaan Hmm. spiritual. Tadi sudah saya sebutkan itu ada perintah untuk diam daripada ngomong yang tidak jelas atau tidak baik. Jadi kalau mau ngomong itu harus katakan yang baik. Saya pikir kalau dicari diksi dari sudut etika dari sudut timur manapun orang mengatakan dasmi itu saya pikir nyari dikatakan baik itu nggak ada itu praktis nggak ada yang mengatakan itu hal yang baik itu. Jadi kalau itu tidak baik mending diam. Jadi kalau mau mengucapkan sesuatu ucapkanlah yang baik atau diam. Jadi Hmm. pesan Nabi itu kan kepada kaum muslimin dan sebenarnya Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Apalagi seorang pemimpin. Pemimpin itu kan dijadikan teladan, dijadikan contoh. Nah, Bung Wahyu, kita tidak bisa membayangkan nanti ada anak-anak kecil mengumpat dengan bahasa-bahasa begitu. Dia cuma mengatakan loh, kalau presiden kita aja ngomong nggak apa-apa kok, gitu kira-kira. Hmm. Mau jadi apa Iya. anak-anak ini gitu ya? Dia ngobrol-ngobrol ternyata dasmu gitu kan, kira-kira gitu. Kemudian kita tegur, lalu dia bilang, lah presiden aja ngomong gitu kok, bapak menegur, gitu kira-kira. Jadi ini menurut saya fatal dan memang tidak menjadi teladan dan contoh yang layak untuk dicontoh apalagi diucapkan di depan publik. Gitu Bung Wahyu. Baik. Baik, memang apa ya? Saya pikir seharusnya memang tidak ada yang membela Bang Rocky. Hal ini apa ya? Secara adab juga salah, secara etika juga salah.
adab ketimuran juga salah, apalagi dalam kita sandarkan kepada agama. Ini ada dua tokoh yang juga berkomentar, Bang Rocky. Yang pertama dari Fedi Nuril, ini artis terkenal di Indonesia, mungkin semua juga tahu, sahabat Wahyu juga paham. Beliau berkomentar di X, gue malu bahwa Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah, nyenyenye, dan ngomong dasmu di ruangan itu. Kemudian reaksinya banyak yang ketawa pula gitu. Kemudian dari Ahmadi Toha eh, yang menulis berita dasmu di Ermol ini juga, beliau menyatakan bahwasannya seorang pemimpin besar tidak akan jatuh hanya karena kritik. Justru kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat. Jadi jika Prabowo benar-benar ingin membuktikan bahwa ia bukan boneka, bukan sekedar pelaksana program Jokowi, maka cara terbaik adalah menunjukkan kepemimpinan yang matang, bukan dengan mengumpat, tetapi dengan menjawab kritikan melalui tindakan nyata. Nah, apa ketanggapan Bang Rocky dengan komentar kedua komentator ini, Bang Rocky? Iya, yang pertama dari eh, apa Fedi Nuril. Freddie Nuril dari artis ya. Nah, dia termasuk kategorinya figur apa sosok yang dihargai oleh publik ya, yang dikenal. Saya pikir memang pernyataan gitu mengingatkan kita semua. Kalau dibilang sudah 73 tahun itu kan tamparan sebenarnya. Orang Hmm. usia 73 tahun itu kan sudah mengalami hidup yang begitu panjang, sudah mengalami asam garam yang begitu banyak. Kalau berbicara juga dia udah apa menyaring begitu banyak kata-kata seusia itu. Dan kalau di ajaran agama itu kan sudah waktunya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa baik ucapan, tindakan itu semuanya itu hanya mikirnya ibadah supaya apa bisa husnul khotimah kan itu posisinya. Jadi saya pikir itu walaupun disampaikan ringan tapi dalam maknanya. Bilang malu punya presiden sudah 73 tahun itu bahasa itu sangat dalam. Artinya dengan menyebut angka itu kan orang langsung mengatakan sudah 73 tahun itu mestinya apa gitu yang dilakukan. Kalau sebagai pekerja ASN tentara kan sudah pensiun itu, mau bekerja saya udah tidak diperlukan atau jangan disuruh bekerja lagi. Suruh apa istilahnya mendekat kepada Sang Pencipta kan itu kira-kira ibadah yang banyak, amal yang baik, ucapan yang bagus, banyak berzikir gitu. Yang keluar dari mulutnya itu adalah zikir, dari ucapan yang baik, tindakannya itu ibadah, amalnya bagus. Kalau melangkah itu penuh dengan perhitungan. Saya pikir itu pukulan telak itu apa mengingatkan soal usia tadi itu apa Mas Nuril tadi itu. Jadi kalau menurut saya itu pelajaran buat semuanya. Jadi pernyataan kepada satu orang presiden itu juga mengingatkan kepada semua orang yang dan kita semua bahwa usia itu berpengaruh apalagi di ujung-ujung akhir hayat mesti kita akan berperilaku hati-hati, berucap juga hati-hati supaya ujungnya bisa husnul khotimah, tidak jadi suul khotimah. Nah, itu posisinya. Nah, terkait dengan yang kedua, yang Iya, apa mengingatkan kita bahwa dengan apa pengalaman, dengan kritik sebagai iya, seorang pemimpin yang sudah lama dan seterusnya, saya pikir ini juga mengingatkan cara ya, cara untuk menegur dan mengingatkan bahwa sebenarnya kalau memang memandang seseorang mengkritisi kita, itu sebenarnya harus bersyukur. hmm, Karena kita itu sulit melihat kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang yang mengkritik kita, berarti dia sayang kepada kita supaya kita jadi baik. hmm, Nah, justru kalau ada orang yang memuji, itu harus dipercayakan. Karena orang muji-muji itu ujungnya menjilat-jilat, kan gitu posisinya. Jadi ada iya, motifnya apa gitu, harus dipertanyakan kalau ada yang terlalu banyak memuji. Nah, tapi kalau justru orang mengkritik, itu sahabat yang baik itu harusnya mengkritik. Untuk apa? hmm, Untuk kebaikan gitu. Jadi kalau orang dekat yang buruk itu melihat temannya salah, itu justru dipuji, tidak mau mengkritiknya. Nah, ini menurut saya penting juga untuk diingatkan bahwa kita itu semakin dewasa, semakin tua, harus semakin bijak, semakin banyak mendengar kritik, banyak mendengar apa hujatan atau saran atau nasihat. Harus itu. Kenapa?
waktu tidak lama lagi gitu posisinya untuk bisa berbuat yang baik itu. Sehingga khawatir salah langkah kalau ada orang yang mengkritik harus diberi apresiasi. Tidak mudah orang mengkritik dan mau mengkritik orang lain itu kecuali punya niat yang baik untuk memperbaiki, saya pikir itu. Eh, jadi kalau dia mau menerima, saya pikir itu hal yang positif. Tapi kalau justru tidak mau, bahkan bahasanya itu membalikkan dengan memberikan ucapan yang buruk dengan istilah baru ini, menurut saya ini bisa viral lagi nih, ndasmu itu saya pikir orang dapat diksi yang baru itu yang luar biasa. Mungkin dalam seumur hidup kita dapat diksi yang model begitu baru satu kali mungkin ya, kira-kira gitu. Apalagi diucapkan oleh orang nomor satu gitu ya di Republik ini. Jadi saya pikir itu membekas sekali di rakyat Indonesia ini. Dia punya presiden yang sangat dewasa, yang sangat berpengalaman, tetapi diksi yang digunakan tadi ya, apa yang dikatakan Freddy Nuril tadi, ya tidak sesuai dengan porsi usia maupun porsi pengalamannya, maupun porsi jabatannya yang hari ini adalah posisi pemimpin tertinggi. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya, Bang Rocky. Sebenarnya perlu nggak kira-kira Presiden Prabowo ini minta maaf ke publik, Bang Rocky, dengan statementnya ini, Bang Rocky? Ya, begini, kalau sebagai orang yang punya jiwa besar, ketika merasa itu keliru, tidak pada tempatnya, dan bisa berefek buruk bagi banyak orang, maka dia harus meminta maaf. Hmm, Tapi bagi politisi sekuler, biasanya ogah ataupun dia merasa segan atau sungkan atau bahkan merasa tidak perlu minta maaf karena nanti citranya buruk gitu. hmm, Atau bahkan mungkin merasa bahwa mengakui kesalahan gitu. Ini iya, memang dilema. Kalau mengakui kan akhirnya orang mengatakan, presiden aja mengaku salah gitu. Berarti itu memang hmm, benar salah gitu. Itu biasanya dihindari. Tetapi sebagai orang yang bijak, seorang yang mengerti bahwa ada kekeliruan manusia bisa salah, segera minta maaf. Pertama begini hmm, Bung Haji, ucapan yang menyakiti orang, kesalahan kepada sesama manusia, itu dia harus dimintakan rela atau dimintakan maaf kepada manusia. Beda kalau kesalahan itu salah kepada Allah, Sang Pencipta. Dia cukup bertobat dan minta ampun. Udah, minta maaf kepada Allah, minta ampun. Insya Allah Allah Maha Pemaaf. Dan di akhirat tentu selesai urusannya karena sudah dimaafkan. Tetapi kalau dengan sesama manusia belum dimaafkan, itu ketika di pengadilan akhirat itu masih dituntut itu. hmm, Saya khawatir kalaulah diucapkan itu hanya di dalam ruang kelas, berarti dia cukup minta maaf kepada satu kelas itu. Di akhirat hmm, nanti dia sudah terbebas. Tidak ada satu murid pun yang akan mengatakan, oh dulu dia memaki kami, saya tidak terima. Maka potong hmm, pahalanya atau beri keburukan saya ke dia. Kan gitu. Di akhirat itu kan tidak ada hmm, maafkan lagi. Yang ada iya, adalah pengadilan yang saling potong kebaikan. Pahala diberikan atau dosa yang diberikan. Kan gitu posisinya. hmm, Transaksinya cuma itu. Jadi eh, kita nasihati, kita sarankan supaya urusan di dunia cepat selesai. Maka hmm, ucapkanlah permintaan maaf itu kepada seluruh rakyat yang sudah mendengar dan seterusnya itu supaya apa? Di akhirat tidak perlu ada yang memprotes dan meminta disakwa lagi atau diadukan lagi di pengadilan akhirat. Saya pikir kalau di pengadilan akhirat sulit untuk ada dibuat drama atau dibuat rekayasa itu sulit. Karena di sana adalah pengadilan akhirat. Kalau di pengadilan di dunia ini kan ya kita paham semua lah. Hukum di dunia ini kan panggung sandiwaranya terlalu banyak gitu. hmm, Siapa yang punya kekuasaan dia bisa punya power untuk mengulur dan mengatur. Nah, itu orang sudah maklum semua. Makanya kalau kita lihat ada koruptor yang bisa dihukum ringan, ada pencuri sendal yang bisa dihukum berat dan seterusnya kan aneh-aneh itu. Jadi itulah pengadilan di dunia. Nanti di pengadilan akhir nggak bisa lagi itu. Bahkan sangat teliti dan hakimnya sulit untuk disogok itu. Karena tidak ada lagi yang bisa menyogok di akhirat tuh. Nah, ini mungkin perlu kita ingatkan kepada semua pihak, bukan hanya kepada Pak Prabowo hari ini, tapi semua orang yang punya kesalahan kepada sesama manusia mintalah maaf kerelaannya untuk direlakan atau dihalalkan
sehingga tidak lagi ada jadi urusan di akhirat nanti. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky. Ini pertanyaan terakhir, Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana gambaran ucapan-ucapan para pemimpin di masa Nabi dan para khalifah setelahnya dalam kepemimpinan Islam, Bang Rocky? Apakah memang ada kisah atau catatan sejarah bagaimana para pemimpin Islam ini memberi contoh dalam berpidato misalkan atau berbicara di hadapan publik? Dan apakah memang ada kisah seperti apa pemimpin yang memberikan celetukan-celetukan yang tidak layak seperti ini atau bagaimana Bang Rocky? Ya, kalau saya sepanjang membaca catatan sejarah, memang praktis tidak menemukan seorang pemimpin dengan ucapan yang sembarangan, gitu. Yang Hmm, menghina, kemudian yang apa merendahkan. Praktis kita tidak menemukan. Bahkan kalau apalagi dalam pidato ya, nah, kan tadi saya iya. bilang beda ya. Kalau diucapkan di rumah beda, diucapkan di ruang kelas beda, diucapkan di depan publik beda. Nah itu. Jadi saya tidak dalam catatan sejarah itu kita tidak menemukan seorang pemimpin berpidato dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. Jadi Hmm, saya pernah dalam satu catatan itu Khalifah Umar itu berpidato di depan rakyatnya. Jadi dia karena saking banyaknya lelaki yang belum menikah karena mahar wanita terlalu banyak, terlalu besar, tinggi gitu, sehingga orang harus bekerja keras mendapatkan harta baru bisa melamar untuk membayar mahar. Maka Khalifah hmm, Umar itu ingin menurunkan dan menetapkan mahar itu. Eh, tetapi ucapannya itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, gitu, kitab suci. Maka seorang wanita langsung memprotes bahwa ucapan Umar itu keliru, hmm, bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, langsung Khalifah Umar itu mengoreksinya. Itu yang tadi saya bilang, ucapan yang benar saja, yang tidak menyinggung orang saja, ketika dikoreksi, dia langsung mau mengubahnya, gitu. hmm. Nah, tidak justru mengkritik balik atau Iya. bahkan bahkan memaki balik atau mengatakan salah dasmu misalnya kan gitu ya. Hmm, Jadi enggak begitu gitu. Itu di zaman Khalifah Umar. Di beberapa catatan sejarah itu saya lihat memang Nabi itu berpesan kul khairum auliyasmut. Jadi suruh berbicara yang baik. Kalau enggak bisa hmm, diam gitu. Dan itu berlaku untuk semua orang dan semua kaum muslimin. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa kita itu harus hati-hati menyampaikan kalimat, harus yang baik yang keluar, dan kalau belum bisa mengeluarkan yang baik jangan ngomong, minimal hmm, diam dulu gitu. Nah itu yang perlu kita ingatkan. Jadi saya pikir kalau level-level pimpinan dalam Islam kita belum menemukan catatan sejarah yang memaki-maki begitu. Mungkin ada lah kalau mengumpat atau memaki di ruang private itu kita nggak tahu ya. iya. Tapi kan tidak di ruang publik. Tapi kalau ini kan pidato yang saya sebutkan tadi. Pidato di ruang publik di hadapan orang banyak yang kemudian disebar ke semua penjuru gitu. Jadi semua orang Hmm, tahu. Nah ini menurut saya ini yang dan orang yang berpidato sadar bahwa itu di depan publik bukan di hmm, ruang privat. Kalau di ruang privat itu memang kita di rumah sendiri kemudian ngomong, itu lain tuh. Tapi kalau ini di ruang publik, bahkan di bahasanya itu di apa aula ya, aula JCC Sentul ya. Itu kan jelas tempatnya saja memang untuk pertemuan publik gitu, bukan ruang pribadi. Kecuali kalau dia di ruang kamar pribadi, kemudian ngomong begitu, ada yang rekam terus dia bisa protes. Itu kan saya hmm, peruntukkan untuk ruang pribadi gitu. Nah ini saya pikir perlu juga kita membaca-baca sejarah. Tentu kita juga harus belajar juga dari pemimpin-pemimpin besar. Maka jangan sampai, ini Bung Wahyu, jangan iya, sampai benar. nanti di catatan sejarah yang diingat oleh anak cucu kita, generasi-generasi yang entah ke depan nanti, nah itu Hmm, tokoh tertentu, ucapan yang terkenal, itu ndasmu misalnya gitu. Itu kan nggak enak kita. Jadi iya, kalau saya sarankan mending dari sekarang minta maaf lah kepada publik dan diminta untuk jangan terus-teruskan dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi dan berdiksi negatif. Saya pikir itu Bung Wahyu. baik.
Insya Allah luar biasa Bang Rocky. Mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan untuk sahabat Wahyu semua. Tapi sebelum kita akhiri Bang Rocky, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita pidato ndasmu viral. Jangan sakiti dengan ucapan jika belum bisa bahagiakan rakyat. Silakan Bang Rocky. Ya, jadi ucapan itu berbeda dengan tindakan, berbeda juga dengan kebijakan. Jadi kalau tindakan, misalnya satu peluru itu hanya bisa menembus beberapa kepala dan menyakiti beberapa orang atau bahkan hanya membunuh beberapa orang. Tetapi kalau ucapan begitu dilepas, itu dia bisa menikam berbagai kepala, banyak sekali kepala. Begitu dilepas ke publik, maka bisa menyebar berbagai kepala masuk ke dalamnya. Begitu luar biasanya. Jadi ucapan dengan kata-kata yang tajam, bahkan eh, keras maupun negatif dan sadis misalnya, itu lebih berbahaya daripada sebutir peluru yang bisa menembus satu kepala atau dua kepala. Tapi dengan ucapan dan diksi yang negatif yang bisa merusak kepala orang, begitu banyak kepala yang akan rusak dan bukan hanya kepala orang hari ini, tapi bisa juga generasi berikutnya yang rusak. Kenapa? Tertanamlah image atau ide itu ataupun kata-kata itu di dalam benak baik generasi hari ini maupun generasi berikutnya. Oleh karenanya kita harus hati-hati dalam memilih diksi yang itu bisa menjadi eh, pelajaran negatif buat semua generasi berikutnya. Dan itu bukan hanya negatif untuk generasi berikutnya, tapi bisa menjadi passive income, Hmm, dosa, itu atau bisa dibilang dosa investasi yang bisa hmm. mengalir terus karena diucap-ucapkan juga oleh orang setelah kita. Jadi itulah pentingnya kita berbuat baik dan berkata baik. Karena dengan itu bisa dicontoh oleh orang lain dan orang lain yang melakukan kebaikan itu bisa mengalirkan pahala kepada kita. Sebaliknya, kalau ucapan kita buruk dan dicontoh oleh orang lain dan orang lain melakukan keburukan itu, maka itu bisa mengalirkan bukan pahala tetapi mengalirkan dosa walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Saya pikir ini menjadi catatan penting buat kita bahwa kita ini hidup di dunia sementara, maka tinggalkan legasi yang baik dan hindari ucapan-ucapan yang negatif, apalagi umpatan-umpatan yang hanya memuaskan diri sendiri tapi menyakiti orang lain. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu semua. Kita sudah di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu. Kata-kata terakhir dari saya bahwa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga harus bijak. Jadi kekuatan tanpa kebijaksanaan juga hanya akan melahirkan ketakutan, bukan keteladanan. Saya Wahyu Tomo undur diri. Terima kasih banyak, Bang Rocky. Sekali lagi, sampai bertemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.